Hmm. Oh, itu politik yang dia buat. Oke. Pintar sih Ngirimin dia. anaknya politik. Jadi ternyata ada alasan kenapa dia ngirimin anak-anaknya. Anaknya jadi intinya dia membuat perbankan ini intinya secara omongan itu untuk mensupport. Padahal. Tapi sebenarnya jatuhnya Inggris itu jadi bergantung keuangannya sama dia. Iyalah. Dan bergantung banyak hal sama dia nih. Iya. Si Nathan, dia ngebuat pola-pola itu ternyata. Iya sih, ini gila sih. Ini cara mainnya cantik banget sih ini. Ini cantik sih. Cantik Gue banget nggak mainnya. nyangka ternyata dari zaman itu pun mereka udah nge-setting kayak gitu sih. Wah, yang si penyihir nggak jelas ini ya, dia ngertiin tentang ramuan-ramuan loh. Jadi dia tahu tentang ramuan yang bisa ngebuat orang itu kayak paralyzed atau nggak kayak stroke. Terus langsung berujung ke meninggoy. Dia tahu ramuan-ramuan itu, tapi gue nggak tahu gak ini ramuan apa. Dia sempat eksperimen itu ke manusia intinya. Jadi kalau misalnya dari kaumnya mereka, kubunya mereka ya, pengen minta ramuan itu untuk habisi someone, itu bisa minta ramuannya ke dia. Dan dia itu kayak ada penelitian mayat manusia. Necromancy dong. Gak tahu, pokoknya dia ada penelitian kayak gitu lah. Jadi menurut gua agak aneh ini orang. Mayat. Dia ada penelitian mengenai mayat sih, gak? Tapi emang harus sih. Oke, itu sekilas deh. Gue fokus ke bukunya deh. Oke, gue udah coba dan gue tadi udah sempat berhasil baca beberapa buku-bukunya. Oke, gimana aja tuh? Bukunya itu banyak banget gak? Jadi gue sempat baca ada salah satu buku itu ngomongin mengenai tumbuhan. Tumbuhan ini yang dijadikan obat-obatan herbal dan di buku itu kayak tertulis sunflower itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya memang ada sih khasiatnya, tapi menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Jadi gambarnya beneran sunflower, you know sunflower? Iya. Itu masih digambar pakai tangan di bukunya. Oh, masih ada korelasi sama racun yang sebelumnya nggak ada? Racun apa? Oh nggak. Ini itu tadi cuman sekilas doang. Oh, jadi lompat ya? Memori sekilas doang. Setahu gua kan sunflower itu kan kuaci ya. Kuaci. Tapi ini diambilnya apanya nih? Sunflower apa sih? Biji-biji di tengahnya atau daunnya, bunganya? Tapi dia bilang sunflower itu bisa menyembuhkan penyakit karena ada gambar sunflower. Tulisannya cuman kayak gitu. Terus gue juga sempet lihat ada buku lain itu kayak ngomongin tentang black magic sih. Jelas. Ini nggak semuanya bisa aku spill ya guys, sorry. Soalnya agak berbahaya. Ya, tapi intinya mereka itu tahu mengenai ramuan-ramuan dan mereka itu kayak tahu mengenai elemen-elemen yang ada.
Jadi mereka itu kayak mempelajari elemen-elemen yang ada di bumi. Di buku itu kayak tertulis mengenai black magic itu. Ini alchemisnya kubu kiri kayak gini. Nah, itu. Terus Iya sih. ada juga buku yang kayak ngomongin mengenai kesehatan. Jadi even di mereka pun ya, mereka pakai pengobatan yang menurut aku tuh sama persis dan mirip yang kayak di traditional Chinese treatment. Tahu kan yang kayak ada aliran-aliran qi Meridian gitu ya. di buku itu ditulis Wow. mengenai itu. Jadi kayak di buku itu tuh bukan Anjay. menulis mengenai pengobatan yang zaman modern sekarang, nggak ditulis begitu di bukunya. Mereka tetap refer ke yang Chinese treatment yang zaman dulu itu. Iya sih. Kayaknya ilmunya mungkin di zaman dulu punya pemahaman yang sama kali. Gue nggak ngerti. Tapi intinya itu lebih ke ilmu kesehatan. Iya, gue paham maksudnya apa. Bukan medicine barat gitu ya jatuhnya. Bukan medicine barat. Bukan kedokteran barat. Oke. Di buku ini ada. Di tulisan Paling dari buku ini. Eropa ya ini kayak sih. Menarik. Terus juga ada buku yang menurut gue cukup menarik sih. Atlantis. Dia ada ngomongin mengenai Atlantis. Oke. Terus di Atlantis itu, intinya itu kan kerajaan yang hilang kan, katanya. Sesuai sama yang tadi dong. Ya iya, tapi dia nggak menjelaskan Atlantis Nggak spesifik itu. seperti Nggak itu. spesifik Oke. itu, tapi dia sempat kayak menjelaskan mengenai kerajaan Atlantis. Di buku itu. Nah, di buku itu juga sempat ngomongin sesuatu hal yang bikin gue bingung sih, Gak. Jadi, di buku itu kayak nulis, pada zaman itu, di Atlantis, sebenarnya pengobatan mereka itu cukup terkenal. Cukup maju Serius dan ya? cukup terkenal. Dan pengobatannya itu kayak pakai media air. Wow. Nah, gue nggak ngerti deh, Kak. Media air. Di air. Media air. Wah, Dan memang di buku itu kayak menjelaskan letak Atlantis itu memang di sekitarnya itu kayak laut, air. Emang di situ identik dengan air. You know, pas baca buku ini, gue keinget sama film Aquaman. Atlantis kenapa harus berhubungan dengan air? Karena memang tempatnya Aquaman ada di Atlantis dong. Gimana sih? Itu ya, cuman maksudnya itu iya maksudnya. Iya. Tapi berarti apakah benar yang kayak di film Atlantis itu selalu berhubungan dengan air? Jadi gini, gue bahas Atlantis dikit berarti ya. Iya. Atlantis itu muncul ke pengetahuan modern itu lewat filsafatnya Plato kan? Plato. Iya, setahu aku Itu Plato. pun dianggap utopia, tapi gue jujur ya belum dapat penelitian itu sih sampai sekarang. Dan secara itunya ya, secara baru dapat dari lu sih. Dan juga kalau untuk lain-lainnya, yang gue tahu di situ ada banyak teknologi. Jadi bentuknya seperti geografisnya seperti lingkaran gitu, banyak airnya dan subur banget. Udah gitu juga teknologinya advance. Tapi ya gue nggak tahu itu bener atau enggak. Tapi ini mengerikan sih kalau di bukunya berada sih. Iya. Terus lagi. Terus intinya gue jadi keinget gak dulu gue pernah konten mengenai mermaid kan. Mermaid itu ada di Atlantis. Oh. Mermaid itu dulu ada di Atlantis gak? Kalau teman-teman bingung yang mana videonya yang ini mengenai pembahasan mermaid, teman-teman bisa nonton dulu. Gue baru juga keinget gak? Tadi kan gue sempat baca buku mengenai black magic itu kan. Terus di buku itu kayak tertulis bahwa kalau pengen tahu mengenai black magic itu, dia kan ada kayak pola-polanya, terus cara-caranya itu memang ada tulisannya di situ. Intinya dia bilang referensinya itu sebenarnya bukan ke Mesir. Mesir iya, tapi itu kayak black magic yang udah berkembang itu di pertengahan sejarah. Jadi kalau mau refer to black magic dari yang ujung tarik ke atasnya lagi, itu kayak zamannya Nephilim nggak? Kalau yang gue lihat. Wadaw. Ya, tapi kan udah dimusnahkan. Memang, cuman maksudnya berarti ilmu-ilmu itu masih diturunkan sampai sekarang dan buku itu ada di perpustakaannya dia. Tapi hebat juga ya. Itu memang kayak ilmu kuno yang udah diturunkan dari zaman dahulu banget.
Itu yang gue dapetin. Berarti salah satu kisah yang apa? Yang mengajarkan sihir itu benar dong? Kenapa? Yang mengajarkan sihir ke manusia itu? Nephilim itu iya gak sih mengajarkan sihir? Aduh, nggak ada Jidan sih. Jidan, kita butuh Jidan. Jidan, gimana engkau? Iya, kalau ada Jidan bisa dikonfirmasi apakah Nephilim itu mengajarkan mengenai black magic itu sih. Dia sempat ngomong kayak intinya ke daerah zamannya Nephilim, jadi tarik garisnya jauh banget. Tarik garisnya itu jauh banget gak? Tua banget sih itu. Iya itu bahkan kayaknya iya sih sebelum Abraham itu jauh. Ya iya. Waduh. Sebelum. Terus ada juga di buku itu kayak ada gambar yang apa yang ini apa men? Oh, Virtu apa men itu loh yang ada di yang gambarnya si Virtuvian. Leonardo da Vinci. Gue lupa namanya. Browsing dulu dikit. Itu tuh yang gambar itu juga ada di bukunya. Dia ada penjelasan mengenai itu. Vitruvian. Iya, dia ada gambar itu tuh. Terus gue sempat ngeliat itu mengenai gambar Kabalah. Terus? Kayaknya mereka mempelajari banyak hal sih, gak? Kabalah, dia ada gambar kayak Kabalah. Itu kayaknya hubungannya sama energi. Kalau yang gue tangkap ya. Berarti tapi gue belum baca lebih lanjut. Sabotase dong kalau gitu. Kenapa? Mencoba sabotase dong kalau gitu. Bisa jadi sabotase, bisa jadi mereka itu kayak mempelajari cara sistem kerjanya. Tapi ada gambar mengenai itu. Wow, ini ngeri sih. Semua tuh permainan tentang energi gak sih? Energi gak intinya? Terus ada lagi? Baru segitu sih kalau yang untuk buku kayak too much yang buku yang harus di scan. Tapi so far segitu. Ya segini aja udah mengerikan sih ya buat gue sebenarnya. Nah iya, I'm really unexpected ternyata ada buku-buku kayak begini. Ya, gitulah ya. Itu aneh sih. Kayaknya lo harus scanning Atlantis sih nanti. Biar jadi mermaid. Gue boleh pingsan dulu lagi gak sih? Gak apa-apa deh, kayaknya gue pingsan berkali-kali gak ya? Ini udah jam 3 pagi. Iya sih, dan kita masih harus nyari pagi. Atlantis. Wadaw. Bener, sampai subuh ya, gak apa-apa ya. Oke. Next lah, kita harus ada tim sih buat nyari Atlantis itu sih. Setuju gue sih. Ntar aja lah, ntar aja. Nah, udah segitu dong atau gimana? Atau menurut lu clear yang untuk buku-buku ini? So far segitu dulu deh. Ya udahlah, memang. So far segitu dulu. Terus kalau untuk si Meyer ini, dia itu sebenarnya gimana sih proses apa ya? Bisa dibilang masa tiba-tiba lompat atau gimana? Lompat gimana nih maksud lu? Lompat di tempat. Terus juga dia jalur ke kerajaannya gimana itu gue pengen tahu kan dia dia kan naruh anak-anaknya tadi kan gue bilang. Oke, gue coba cari ya. Sebenarnya kalau gue lihat ya gak, dia sebenarnya dari awal itu memang bukan orang miskin. Tapi dia itu kayak beberapa kali itu coba dagang. Jadi ada perdagangan dia itu kayak mengenai jual beli kayu. Gue nggak ngerti ini kenapa kayu ya. Secara data ada gak ya? Dia kayak ada ngejual beli kayu. Nggak tahu itu perabotan atau apa, tapi berhubungan dengan kayu. Gue sih nggak tahu detail, tapi yang gue tahu memang kalau apa ya pada zaman bahkan dari sampai detik ini ya, dari dulu sampai saat ini tuh Eropa itu kan beda sama Indonesia. Kalau Eropa itu dan juga mungkin Amerika makainya kayu, untuk jadiin rumah, untuk jadiin itu. Jawab gitu kan. Beda sama Indonesia sekarang lah. Aku lanjut ya. Intinya dia itu kayak pernah beberapa kali gonta-ganti bisnis kok. Nah, tapi dia itu akhirnya sukses lewat jalur itu kayak pinjemin uang ke orang-orang. Jadi awal mulanya itu dia pinjemin ke orang-orang biasa dulu. Tapi dia mintain bunga. Makanya kenapa pelan-pelan dia itu jadi kaya nih.
Karena duit aslinya itu kan balik juga kan. Duit pinjaman ditambah lagi duit tambahan nih dari bunga. Iya. Makin banyak lah duit dia. Kayak lintah darat ya. Iya. Awalnya tuh dia mulai dengan cara itu. Dan cara itu membuat dia jauh lebih cepat kaya. Jadi dia pinjol kuno. Ya, bisa dibilang. betul. Pinjol kuno. Pinjol kuno. Terus perpinjaman ini akhirnya pelan-pelan itu merambah sampai ke pedagang-pedagang kaya, nggak? Jadi sampai kayak misalnya pedagangnya pengen pinjam duit, dia kan udah ada istilahnya nama lah ya. Lama-lama kan pangkat dia kan makin naik lah, secara derajat ekonomi naik kan. Dia bisa setara sama orang-orang pedagang-pedagang kaya itu. Nah, orang-orang pedagang kaya itu akhirnya sesekali itu suka pinjemin duit. Intinya kayak gitu. Terus dia itu intinya ke kerajaan itu ya memang melalui jalur bisnis yang tadi gue bilang sih, gak? Awalnya polos gitu ya? Iya, memang awalnya itu dari jalur apa namanya dagang dia, lewat jalur dagang bisnis, terus akhirnya dia kan dapat kepercayaan di kerajaan kan. Sebenarnya ketika dia di kerajaan itu gak, dia tetap masih ngejalanin bisnis ilegal dia sih. Yang tadi itu ya? Iya, dia masih ngejalanin, tapi masalahnya nggak ke-track duitnya. Jadi secara bersamaan dia kan ada ngejalanin beberapa bisnis kan. Duit dia makin banyak, dia makin kaya. Emang pintar kapitalis satu. Iya, dan itu kan duit zaman dulu itu kan nggak bisa ke-track. Lu mau beli atau nggak perdagangan apapun kan nggak ada mutasinya kan. Susah untuk di-tracknya, makanya kenapa bisnis ilegal dia tuh masih bisa jalan di belakang layar. Nah, dari situ intinya duit dia itu jauh lebih banyak daripada si kerajaannya. Bahkan beberapa kali dia tuh kayak kasih saran dan ngidein, udah nggak apa-apa buat perpolitikan ini, gue ada duitnya. Kasih lu pinjem. Jadi berkuasa gak dia? Lama-lama jadi berkuasa. Jadi dia itu kayak intinya ingin memonopoli kerajaan Jerman ini. Jadi intinya kerajaan Jerman sama Prancis itu kayak punya aliansi yang baik lah intinya. Intinya gitu. Ya, masih sejalan sama ini, benar-benar masih sejalan sih. Terus sebenarnya anak-anaknya ya, dari memorinya, even dari kecil pun itu suka dikirimin kayak ke negara-negara lain untuk belajar kok. Oh, jadi emang akademis ya? Dia memang mengincar anaknya itu akademisnya tinggi banget. Kenapa? Karena dia kan memang udah orang yang punya lah ya. Dan udah setara sama orang-orang bangsawan lah. Orang kerajaan, orang bangsawan, dia kan punya kuasa tinggi kan. Nah, dia menuntut anak-anaknya itu untuk punya pendidikan yang tinggi. Jadi beberapa kali aku ngeliat anak-anaknya itu kayak suka pergi ke luar negeri kok untuk belajar. Jadi bukan pas dewasa dikirimin, nggak? Dari kecil udah dididik. Dari kecil udah dididik untuk di tempat-tempat lain nih yang menurut si Mayer ini pendidikannya itu sangat amat baik. Dia kirimin. Terus si Mayer ini juga, dia itu juga sebenarnya pas anak-anaknya usia remaja ya, ternyata tuh ngirimin mereka untuk kayak bekerja di negara lain, nggak? Negara lain? Negara lain. Jadi kan di ballroom itu intinya dia kayak ngobrol sama beberapa orang-orang penting kayak aliansinya si Jerman lah intinya. Dia kenal kan sama beberapa orang, bahkan dia itu kayak kenal bangsawannya Prancis gitu lah. Karena ada obrolan yang kesannya tuh akrab dan dekat. Nah, terus dia itu intinya kayak nitipin anaknya itu kayak, bisa gak anak gua kerja di situ? Oke, gua ngerti. Kayak bisa gak kerja di situ? Intinya kayak untuk ngebantu, gua nggak ngerti. Intinya kayak ngebantu bangsawan itu atau enggak mengenai apapun itulah sedikit berhubungan dengan kerajaan. Disuruh untuk kerja.
Oh, itu politik yang dia buat. Oke. Pintar sih Ngirimin dia. anaknya politik. Jadi ternyata ada alasan kenapa dia ngirimin anak-anaknya. Anaknya jadi mata-mata. Tai. Ternyata anak-anaknya selain kerja jadi mata-mata. Karena Dikerjain gue nih ngeliat di gila. memori si Mayer ini kayak suka dapetin surat atau enggak kayak dari orang suruhannya dia, intinya dapetin informasi-informasi mengenai kerajaan dan orang-orang bangsawan di situ. Jadi anak-anaknya tahu mengenai situasi di negara-negara tersebut. Oh, jadi benar-benar spy banget ya anak-anaknya. Spy. Jadi intinya kayak ketika lu tahu mengenai suatu tempat, pasti kan akan lebih mudah untuk mengalahkan lawan. Iya, gini naruhnya di tempat strategis lagi, dinaruh tempat bangsawan-bangsawan gitu. Nah, tapi Keren. maksudnya dia taruhin ke mereka itu sebenarnya secara apa ya, omongan, gue tuh representasi dari Jerman loh yang ngebantuin kalian. Bisa mempelajari lagi Keren. mengenai situasi-situasi yang ada. Keren sih itu. Jadi Keren sih itu. jadi intinya mengenai situasi-situasi yang ada di situ, si Mayer ini tahu gimana cara menggerakkan politik-politik yang ada. Karena dia udah dapetin data nih. Itu jenius itu. Itu jenius. Jenius banget itu. Gue gak nyangka sih. Dia tuh pinter politik sih. Jadi keren sih ini. Jadi dia plotting mapnya lebih gampang tuh. Geopolitiknya dia ngerti banget berarti tuh. Dia ngerti. Dan dia kan udah terlibat banyak banget perpolitikan. Ya istilahnya udah apa ya, udah sekaligus Maestro basah sih. lah ya. Iya. Di daerah kerajaan dia tahu banyak gak? Dia tahu banyak. Oh, ternyata selain Prancis itu juga ada Austria gak? Iya. Wina. Gue denger kata Wina. Wina. Iya, Vienna. Vienna. Iya, Kalau tulisnya intinya itu. Vienna. Lebih ke arah di Austria. situ. Austria, benar. Di Austria itu juga ada aliansi sama Anak keduanya itu. Jerman intinya. Pada zaman dia ya. Pada zaman dia. Oh, oke. Jadi ada politik yang gila banget gak? Apa tuh? Ternyata sebelum dia kirimin anak-anaknya ke berbagai tempat, kan kisahnya gitu kan, dia kirimin anak-anaknya ke berbagai tempat untuk Iya, plotting itulah ya. plotting untuk membangun apa namanya, Target dia lah. target. Ternyata sebelum itu dia udah men-setting orang-orang kaum Illuminati itu juga dikirimin ke negara-negara tersebut sebelum anaknya dikirim. Gila. Jadi anaknya tinggal tahu beres, tahu beres gitu ya. Nah, Wow. jadi dia ngirimin orang-orang itu ditaruh kayak beberapa posisi yang jabatannya oke nih di berbagai tempat dan wilayah. Intinya, ketika anaknya udah datang ke negara itu dan mau ngadain bisnis atau apapun itu, dia udah punya aliansi dari si kubunya dia ini nih yang udah dikirimin. Kuat gak jadinya? Kuat. Anjir. Ini gokil sih. Di pelancarnya udah duluan ada gitu ya. Udah ada. Jadi intinya si Mayer ini dia udah men-setting dan memplot twist kan mengenai settingan-settingannya ini bakal ke sini, dan sini. Intinya dia itu jago banget mengenai politik sih. Gue gak nyangka. Gue pikir tuh Mayer Amschel ini dia tuh kayak cuman pemikiran gue awalnya ya gak? Dari baca sejarah doang. Gue pikir dia itu kayak cuman bagian kayak, oh dia bisa pinjemin utang doang nih. Cuman sebatas itu doang. Tapi gue gak nyangka ternyata dia pun juga melakukan banyak banget perpolitikan dan langkah-langkah yang udah dia setting ke depannya supaya mempermulus ini semua. Ini gila sih. Ini masterpiece ya dia. Iya, makanya Keren kenapa banget sih. akhirnya anaknya itu pas datang ke negara lain itu bisa sukses. Karena udah dapet support dari sana-sini. Ya, gue paham. Kekayaan dia memang banyak sih, gak? Even kerajaan Jerman ya. Jerman pun duitnya nggak sebanyak dia loh. Ini keren banget. Dan waktu itu kerajaan Jerman itu kayaknya punya hutang dan si Mayer ini tahu. Oh iya? Mayer ini kayaknya tahu.
si Jerman ini kayaknya punya hutang pada zaman itu ya. Hmm. Terus dia kayak ada menawarkan solusi apa gitu intinya di bidang perpolitikan lah. Berarti benar nih tentang apa Kaisar Wilhelm kedua atau ketika keluarga ini ada gitu ya. Ya bener akhirnya dilengserkan. Ya udah. Memang Tapi udah secara sejarah gimana sih yang lo tau gak? Kan gue kan gak baca mengenai apapun itu sumber kan. Dan lo kan pasti lebih tahu nih. Setelah si Mayer ini naik dan punya kuasa di Jerman, lo tahu sedikit mengenai sejarah Jerman gak sih? Ini kan udah dikuasain. Harusnya ada, yang gue lihat sih harusnya ada pelengseran mengenai si kerajaan Jerman ini nih. Ada. Jadi Ada. Itu tuh kejadiannya setelah Prancis merdeka baru ada. Setelah Prancis oh tahun 19-an ya? Iya, 1815. Oh, Ya. oke. Kayak gitu. Ya pantas. Jadi setelah beberapa lama kerajaan ini mungkin bisa dibilang gini loh. Kan tadi kita sama-sama ngeliat, gue nggak tahu deh. Kayaknya rajanya waktu itu mungkin masih muda kali ya. Sorry, bukan raja, dia tuh kaisar ya. Dia kaisar. Dia tuh emperor, status emperor. Jadi kalau strata bangsawan itu emperor, king, duke, marquis, earl, baru ada apa lagi gue lupa. Paling gue apa. Nah, kemungkinan besar ya, statusnya dia ini adalah duke, karena duke yang boleh ngurusin uang. Gitu. Nah, ini nih. bisa jadi sih, gue nggak tahu ya secara jalan itu ada gak sih kayak literasi mengenai hal ini. Tapi gue ngeliat dengan jelas division bahwa dia ada ngatur, karena dia tahu uang masuk keluarnya itu kemana. Ini kan berarti lu bukan orang sembarangan kan, dan dia memang ada di lingkungan kerajaan itu sendiri. Dia banyak kok ketemu kayak di pesta-pesta itu sama orang-orang yang penting bahkan dari luar negeri. Itu kan gak sembarangan orang bisa di lingkungan circle itu kan. Pasti lu either punya keturunan bangsawan, atau enggak memang lu orang bangsawan itu sendiri, atau enggak memang lu berhubungan dengan orang-orang kerajaan. Itu udah pasti. Nggak sembarang orang harusnya, tapi dia bisa masuk. Yeah. Which mean dia itu memang udah punya pangkat that time. Yeah. Cuman nggak tahu secara literasi itu ketrek atau enggak nih. Kalau gue nggak dapet sih kalau sampai sejauh ini. Karena yang gue tahu dia hanya menguasai keuangan Jerman aja, tapi keuangan Jerman. Untuk secara statusnya dia gimana di emperor atau kekaisaran Jerman pada saat itu, gue belum mendalami sejauh itu juga. Jadi yang gue ulik kan tentang jalur keuangan ini gimana gitu ya. Ternyata Rothschild ini ngebagi ke 5 anaknya nih. Jadi cuman garis besarnya itu aja. Tapi kalau sedalam ini, jujur banyak gue kagetnya, tapi banyak yang korelasinya pas juga. Jadi kayak, ya pas sih pada fase-fase itu. Pasnya gimana kalau menurut dari sumber yang lo tahu? Jadi kayak misalnya ketika lo ngomong ada pembagian itu ya. Jadi, ya ini secara rasional juga itu make sense gitu. Terus juga tadi pas lo bilang dia tukang kayu, ya kalau itu lebih ke properti dan juga ini dia kayu juga sih. Iya, properti. Makanya gue ngeliat ada kayu. Walaupun gue nggak ngerti kayunya buat apa. Tapi ini aneh sih. Kayak, ini aneh juga sih. Dia nyiapin semua itu, berarti udah di planning berapa lama. Untuk bisa, ini jenius banget sih. Ini sumpah gue mind blowing ini. Ya intinya dia tahu lah ya, untuk menguasai suatu tempat itu lo harus nguasain kerajaan dulu. Makanya dia ada beberapa langkah. Tapi memang langkah-langkahnya itu memang ada beberapa itu on the spot dia pikirin gimana cara langkah ke depannya. Nah, ini kan baru bapaknya, seperti janji gue tadi. Anaknya gimana? Anaknya gimana? Ya udah gue gini deh, karena kita udah terlalu lama ya. Satu anaknya aja, gue request yang paling dinyatakan jenius. Yang siapa? Ini dia, Nathan Mayer de Rothschild. Iya, katanya dia yang paling sukses kan. Iya, karena dia juga adalah, ya inilah yang ada di Amerika tuh dia. Oke, si Nathan Mayer Rothschild. Nathan ya.
Sebenarnya aku bisa bilang dia jago bisnis loh. Masa sih? Dia tuh kayak banyak banget investasi di banyak tempat. Salah satunya kayak pembangunan kereta, dia ada. Pembangunan juga ada. Tuh. Terus kayak ada banyak bisnis-bisnis lain yang dia itu kayak investasi. Jadi uang dia memang dia dapetin itu dari ayahnya, itu benar. Makanya dia bisa investasi sana-sini. Orang ini tuh pinter bisnis. Iya, dia terkenal dengan salah satu julukan si tangan dingin. Jadi apapun bisnis yang dia ikuti, dia pasti berhasil. Oh ya? Iya, jadi dia oil, batu bara, terus Seriusan? juga rel keretanya. Banyak dia kayak invest. Banyak. Secara data ada gak? Ada. Oke, berarti udah bener Ada. ya. Yang gue radar. Kalau gue lihat ya, dia itu pas dari masa mudanya, orangnya memang lincah sih, gak? Ini momen dimana ayahnya itu memang kirimin dia kan ke negara lain kan. Nah, dia itu pinter. Dia itu kayak lincah. Dia kayak tipikal orang yang mencari tahu banyak hal. Walaupun diem. Orangnya itu agak pendiam kalau gue lihat. Orangnya agak pendiam, tapi dia tuh suka observasi. Dan ketika dia mengobservasi sesuatu, dia tuh cepat tahu, oh inti permasalahannya tuh di mana, masalahnya tuh di mana. Dia tuh cepat tahu, nggak? Jadi emang dari dulu Nathan itu memang menurut aku sih emang cerdas dan pintar banget nih orang. Dia cepat tanggap terhadap sesuatu hal lewat observasinya dia. Observer banget lah dia intinya. Terus semasa mudanya, dia itu kayak disukain sama orang-orang sekitar, gak? Karena dia itu tipikal orang yang memang punya manner. Punya manner yang bagus. Dia juga pintar ngomong. Dan dia itu kayak pintar membawakan diri di situasi-situasi tertentu. Intinya dia itu gampang beradaptasi. Terus pernah dia itu kayak dia yang menawarkan sih. Intinya dia itu kayak lagi ngomong, aku nggak ngerti deh, ini bangsawan atau kerajaannya gitu. Kerajaan di tempat dia ditaruh ya. Oh, Inggris. Inggris ya berarti? Iya. Oh ya udah berarti Inggris. Pokoknya intinya dia itu sempet kayak ngomong sama bangsawannya atau enggak sama si rajanya ini ya. Intinya itu kayak nggak tahu deh, ya pokoknya bangsawan atau raja, gue nggak ngerti. Pokoknya pemimpin kayak memberikan tawaran, tapi dia itu sebagai perwakilan Jerman. Jadi kayak memberikan aliansi. Lu mau gak tawaran ini, dan ini? Dia tuh pintar dalam membicarakan mengenai tawaran-tawaran yang ada. Dia tuh kayak bisa menjelaskan, oh penjelasannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Emang pintar. Secara perbisnisan dia tuh Gua pintar. ngerti sekarang. Dia pintar. Oke. Akhirnya kerajaan itu cukup tertarik lah. Akhirnya sempat tertarik. Penawaran yang dia berikan intinya. Jadi intinya dia itu negosiator yang baik banget lah, gak? Oke. Dia ngerti cara bernegosiasi dengan sangat amat baik, dengan manner dia yang baik, dan ditambah lagi, orang-orang sekitar itu nggak bisa ngeremehin dia, gak? Karena menganggap bahwa dia itu sebenarnya dari kaum kalangan bangsawan juga. Oke. Jadi nggak bisa memandang rendah dia intinya. Oh, dia itu punya pangkat dan jabatan loh. Dia anaknya si ini. Oke. Pas Intinya ini. gitu. Ini sedikit memori aja ya. Dia beberapa kali itu suka ke Wina kok. Oke. Ke Wina buat kunjungin kakak. Nggak tahu deh kakaknya atau adiknya. Pokoknya saudaranya dia. Untuk kayak ngomongin mengenai perbisnisan gitu sih. Nah, gue juga sempat dengar adanya hubungan antara keluarga ini dan juga kerajaan Inggris. Juga satu lagi, Skotlandia. Ada nggak hubungannya? Mungkin bisa lu scan tuh, Gue coba ya.
Oh, Skotlandia. Ya, ada. Ada di memorinya. Saking banyaknya duit ya, malah dia yang kasih pinjaman utang sih ke Skotlandia sih. Wow. Iya, dia udah Ini- kasih pinjam duit untuk Skotlandia. Terus? Iya ya. Wah ini gue harus cari sih ini. Kayaknya menarik banget ini. Oh. Oke. Memang dunia ini penuh dengan politik. Gue ngeliat ini sih gak tadi. Dia itu kayak deket banget sama Perdana Menterinya Inggris pada zaman itu. Oke. Pada zaman itu ya. Dia kayak ada ngomongin mengenai apa ya sama Perdana Inggris itu. Kayak ada hubungan bisnis kayaknya. Nah, si Perdana Inggris ini intinya dia ini kayak sering ngobrol banget sama si Perdana Inggris ini dan benar-benar deket banget. Terus ada momen di mana Perdana Inggris ini kayak ngobrol sama dia dan dia itu kayak mengajukan ide gak? Oke. Dia mengajukan ide pada zaman itu kenapa nggak Inggris itu bangun kayak suatu badan apa gitu, kayak beberapa badan-badan yang tujuannya untuk for the greater humanity. Oke, gue Tapi paham maksudnya. sebenarnya secara perpolitikan ini adalah politik negara yang intinya itu kayak bisa mengkontrol rakyat dan itu intinya untuk kepentingan mereka pribadi sih. Badan ini dibuat secara legalitasnya Oke. saat zaman itu. Jadi di bank itu ada mengenai perpajakan dan itu kan ada sebagian kan hasil uang kotor kan. Sebenarnya aku bisa bilang ini bagian uang kotor yang dibagi bersama kayak agak korupsi. Korupnya maksudnya kayak ngambilin duit dari rakyat atau enggak orang-orang yang dikasih pinjam investasi atau enggak kayak pinjam utang juga melalui ini. Dan jadi kenapa akhirnya bank ini bisa dibuat? Salah satu tawaran yang diberikan oleh si Nathan ini kepada si Perdana Menteri, dia ngomong, kalau lu buatin gua mengenai bank ini, gua bakal pinjemin duit-duit ini untuk kerajaan Inggris. Oke. Semua aset gua bisa lu pakai ke kerajaan Inggris. Jadi intinya dia membuat perbankan ini intinya secara omongan itu untuk mensupport. Padahal. Tapi sebenarnya jatuhnya Inggris itu jadi bergantung keuangannya sama dia. Iyalah. Dan bergantung banyak hal sama dia nih. Iya. Si Nathan, dia ngebuat pola-pola itu ternyata. Iya, sistem uangnya diganti jadi currency-nya dia kan ujungnya. Diganti sama itu, sama yang dia buat intinya. Mengenai perbankan ini. Kece banget otaknya. Bener-bener jenius sih ini sumpah. Gue shock sih. Ini keren banget sih ini. Ini orang jujur ya, pasti emang tahap jenius kalau untuk Nathan. Karena memang dia tuh bisa dibilang anak Mayer yang paling sukses ya. Paling sukses. Kalau anak pertamanya cuma nerusin bapaknya. Ya memang ada outputnya itu namanya uang euro. Anak keempat cuma jadi apa atasannya gangster gitu. Anak kelima ya membuat revolusi. Anak kedua ya kaki tangan doang gitu. Jadi nggak beda. Anak ketiga ini Nathan. Memang. Emang dia ngerti perbisnisan sih. Iya. Dia udah memplotis gimana caranya membuat dinasti bisnis. Ujung-ujungnya apa? Ketika lu buat dinasti bisnis, duitnya masuk lagi ke lu. Jadi lu memperkaya diri lu sendiri juga. Betul. Betul. Intinya kayak gitu. Betul. Setelah zamannya bukan setelah sih sebenarnya ini ketika masa hidupnya si Nathan ya, dia akhirnya banyak banget ngebuka cabang-cabang bank di berbagai tempat. Iya. Dan bank itu ujung-ujungnya adalah tempat peminjaman uang. Oh iya. Iya. Konsepnya gitu. Iya. Karena dia punya duit yang banyak, akhirnya dia ngebuat cabang-cabang itu gampang banget. Intinya dia kayak kasih pinjam ke suatu negara-negara itu. Ke bank Swiss gitu kan. Iya, Iya. emang dia pinter sih, Gak? Iyalah, itu udah jelas. Ini orang emang aneh masalahnya. Tapi cukup perfect ya. Gue kirain dia introvert tau.
Tapi pas lu bilang dia punya manner dan lain-lain, kayaknya bisa gaul ini. Ini jago politik, iya sih, make sense sih. Iya, dia pinter untuk menyesuaikan situasi orangnya. Make sense itu. Wah, oke. Kenapa? Ternyata dia tuh ada nulis buku. Buku mengenai sistem perbisnisan dan mengenai sistem keuangan yang dia turunkan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi generasi berikutnya itu kayak ngikutin metode cara dia. Aku bisa bilang dia itu sebenarnya beda konsep sama papanya tadi, bokapnya tadi. Jadi sama bokapnya itu kan lebih banyak mengatur perpolitikan. Dia itu sebenarnya ngatur politik iya nggak? Sebenarnya iya, tapi gue bisa bilang dia itu sebenarnya lebih ahli dalam membuat sistem keuangan. Habis itu mengenai sistem bisnis, dia kayak ngerti sama legalisasi mengenai hukum-hukum itu dia ngerti. Make sense. Nah, oke. Nah itu juga gue dapat juga nih satu hal. Jadi bener kata lo, kalau memang dia meneruskan hal ini ke anak-anaknya. Tapi gue nggak tahu ada bukunya atau enggak ya. Jadi ada orang bernama Lionel Nathan de Rothschild. Itu adalah anaknya Nathan. Dan dia ada di Inggris saat ini. Pada saat itulah ya di abad ke-19 berarti. Jadi orang ini juga memang orang yang meneruskan tentang teks di sana, tentang teks di sana dan lain-lain. Jadi ya memang dia orang yang benar-benar jenius sih ini. Jadi dia meneruskan itu ke anaknya. Jadi anaknya tahu mudah aja. Ini extremely good sih ini infonya. Ini gila sih ini. Oke. Dia memang salah satu pelopor yang membuat sistem-sistem itu sih, Ga. Makanya sistem itu karena udah bekerja, itu kayak, ya kan one day kan, someone kan will die, right? Akhirnya dia pakai cara kayak ada tulisin dan ngajarin juga sih. Caranya tuh, kamu harus pakai cara langkah ini, dan ini. Itu mengenai perbankan dan juga sistem keuangan dan bisnis. Nah, tadi kan gue ngebahas juga nih tentang output dari sebenarnya orang-orang ini juga melewati fase peperangan Napoleonai. Yang itu adalah peperangan antara aliansinya Inggris sama aliansi Prancis tuh. Nah, ada memori tentang ini nggak sih di sana? Di dia, Gue coba cari ya. Jujur ya, sebenarnya ketika peperangan itu terjadi, si Nathan ini sebenarnya sedikit panik loh. Jadi kata lu kan bilang memang mereka yang men-setting itu kan, supaya itu terjadi dan mendanaikan. Tapi yang gue lihat di memori itu, dia sebenarnya ada momen itu kayak panik. Paniknya bukan panik takut kayak dia nggak selamat, bukan itu gak. Tapi lebih ke arah panik. Jadi saat itu ketika perang di Perancis itu terjadi, ini sebenarnya banyak dampaknya itu besar banget sampai ke negara-negara sekitar semua. Iya, betul banget. Ini dampaknya gede banget gara-gara perang ini, dan ini tuh kayak ada pengaruh untuk keuangannya mereka sebenarnya. Betul. Dan keuangan mereka sebenarnya mereka tuh kayak gambling sih. Ketika melakukan settingan ini ya. Memang gue ngeliat dalam memorinya si Nathan, saudaranya dia itu yang di Prancis, memang punya siasat politik bersama dengan mungkin beberapa orang-orangnya mereka lah ya, untuk menggulingkan kerajaan Inggris, untuk menggulingkan kerajaan Prancis. Itu ya, untuk menguasainya. Itu benar. Tapi masalahnya dampak efek dari si perang ini, itu terlalu besar gak? Terlalu besar. Iya. Terlalu besar. Ya gimana enggak? Maksud gue ini lebih mirip ke Perang Dunia Kedua sih. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi ini sayangnya emang gak dimasukkan ke dalam Perang Dunia aja gitu. Padahal kalau kita lihat ini ini lebih mirip perang Uni Eropa. Karena hampir keseluruhannya ada di sini semua sih. Jadi di sini tuh total ada ya kurang lebih 40 negara.
Ya udah, Kurang lebih 42 ke atas lah ini. Ada negara yang terlibat sebenarnya. pantas. Bahkan Amerika Serikat pun terlibat tau. Jadi dia penyokong aliansi aja dari Prancis. Tapi kalau untuk Britania memang lebih banyak. Kalau untuk aliansi-aliansi ya tentu aja lebih tua sih. Ya, Oke, gue lanjutin ya. oke. Jadi memang pas waktu itu dia ada momen itu kan panik karena kan memang dampaknya besar gak? Oke. Dia mikirin gimana caranya supaya keuangan mereka selamat dan mereka tetap berdiri kokoh. Akhirnya si Nathan ini punya ide untuk kayak dia ngajak ngobrol dan kayak ngatur politik. Gue nggak ngerti dia. Ini harusnya sesama bangsawan dan kerajaan sih harusnya ya. Udah dalam ranah itu karena ini kan udah antara negara ke negara nih. Iya. Jadi agak selek dan mulai berhati-hati nih dengan kasus peperangan ini kan. Nah, ketika itu terjadi, si Nathan itu mensolusikan dengan cara, oh kenapa kita nggak coba cari aliansi dari beberapa negara-negara yang ada. Dia cari aliansi juga. Tapi gue nggak tahu lewat jalur apa ya. Tapi dia sempat memberikan pencetusan ide itu. Dan akhirnya ketika dia memberikan kayak aliansi, dia sebenarnya kayak ada pinjaman hutang. Aku pikir tuh awalnya dia itu kayak uangnya tuh udah banyak, terus kayak menjalankan perang kan. Iya. Terus Iya. nothing happen. Ternyata kalau dari memori tuh nggak gitu. Dia tuh ada momen panik dan akhirnya dia itu kayak sempet aliansi Iya, gua dari paham. negara itu dengan cara apa? Dengan cara pinjam uang mereka. Ya gue nggak tahu lah, uang, emas, apapun itu pokoknya Oke. mata uang. Gue paham. Pokoknya uangnya mereka lah dari negara lain. Dan gue ngeliat salah satu negara mereka sempat sebut Hungaria. Ada. Hungaria berpihak sama... Really? Ada sama Inggris. Ah, Ada. Tapi ada nih. Tuh, Hungaria. Nih gue kasih link aja nanti ya. Nih. oh my god. Ada nih Hungaria. Tapi jujur ya, itu jadi make sense banget karena ini tuh ada beberapa fase, ada 7 fase dan ini tuh berlangsung selama 12 tahun. Ya gimana nggak butuh banyak uang pada fase itu gitu. Baru awal abad 19. Ya iyalah, 1803 sampai 1815. Mungkin momen itu kali yang akhirnya bikin dia panik kali ya, karena memang 12 tahun. keuangan mereka jadi ada kendala nih. Iya. Tapi setelah mereka pinjam hutang-hutang dari negara itu, kesannya aman. Ini harusnya udah aliansi antara kerajaan ke kerajaan gitu sih, atau enggak dari negara ke negara. Iya. Dan si Nathan ini pinter. Dia ngakalin, oke, negara tersebut kasih hutang ke gua. Salah satunya kan ada Hungaria. Kayaknya dia ada pinjam dari beberapa negara yang akhirnya jadi sohib banget sama Inggris kayaknya. Nah, dia itu kayak pinjam dari negara luar itu, misalnya kayak uangnya kan, dikirim lah uang itu. Nah, gua sebagai orang yang hutang harus bayar dong. Nah, dia nggak mau ngebayar balik dengan cara kayak uangnya itu dibalikin. Kayak bayar pelan-pelan. Dia cara bayarnya nggak gitu. Dia cara bayarnya itu kayak misalnya ada kekayaan alam, atau enggak dengan, pokoknya kayak kekayaan alam, atau barang-barang properti yang dia punya. Kayak misalnya dia itu ada bisnis mengenai apa, yaudah sumbangnya itu. Jadi kayak sumbang barang, barter jatuhnya. Ini gue nggak bisa bilang ini kayak ngutang sih, jatuhnya kayak barter barang. Tapi jenius sih itu. Jadi dia aman dari mengenai perhutangan, karena dia sendiri ngerti mengenai perhutangan ini dampaknya apa, karena dia kan yang ngejalanin. Dia tahu cara sistem keuangan itu berjalan. Dia ngincer apa sesuatu yang ada value-nya kan. Iya, dia ngincar. Mengenai yang uang itu akhirnya bisa dipakai, dan ada settingan mengenai kayak peperangan. Gue ngeliat ada meriam itu zaman dia udah ada. Zaman dia Oh udah iya, ada. emang udah ada. Ya udah, dari situ dia baru setting politik, akhirnya ketika udah dapat pinjaman itu dia merasa kayak kuat. Makanya dia kayak berdiri kokoh. Dia merasa aman. Baru setelah itu kayak mereka itu nge-plan mengenai beberapa hal lah. Untuk perpolitikan dunia, intinya gitu. Iya, betul. Masih sama kok. Masih sama jalannya sejarah yang gue tahu ya. Oke. Yang terakhir itu sebenarnya dia itu punya pola politik. Dia sempat ngincar beberapa negara-negara yang kecil yang memang daerah perbisnisan itu belum jalan dengan baik. Dia investasi di tempat itu, dia buat bisnis itu. Oh iya. Jadi intinya negara itu pasti lebih bergantung terhadap bisnis tersebut. Bisnisnya itu pasti mengenai kebutuhan mereka sih. Yang pokok kan.
nggak cuman pokok, kayaknya mungkin mengenai pembangunan suatu negara dan sebagainya. Make sense. Investasi itu makanya karena dia berdiri kokoh, dia nggak bisa digoyang sama sekali. Karena ujung-ujungnya negara itu akan bergantung pada mengenai perdagangan ini nih. Atau nggak mengenai investasi. Jadi bisnis ketergantungan ini. ya? Terikat dia. Ya, Jadi itu salah satu politik dia yang lainnya untuk mengkontrol akhirnya kenapa dunia ini ujung-ujungnya laba-laba jaringnya itu, bisnisnya itu arahnya ke mereka-mereka lagi. Emang udah disetting ternyata. Dia ngincar, memang tahu emang suatu negara itu nggak bisa apa-apa. Mereka datang sebagai kayak, oh gue mau jalin kerja sama lo, pengen jalanin investasi di sini. Dia bangunlah investasi Gue itu. ngerti. Luar biasa. Gue ngerti banget apa ya. Ini juga terjadi di Konoha banget kok. Jadi banyak banget hal-hal yang kalau apabila tidak ada import misalnya, seakan-akan mati kan. Gara-gara standarisasinya udah ditetapin, Ya, kebutuhannya bisa udah terlalu dibilang kayak gitu kan. Ya. Terlalu mengakar ke masyarakat. Iya sih, ini gila sih. Ini cara mainnya cantik banget sih ini. Ini cantik sih. Cantik Gue nggak banget mainnya. nyangka ternyata dari zaman itu pun mereka udah nge-setting kayak gitu sih. Tapi valid ya, dia paling cerdas ya berarti ya. Ya kalau Salah satu yang dilihat paling dari cerdas. hasilnya emang sih. Dia salah satu yang paling cerdas karena tahu mau ngapain. Tapi kalau perpolitikan tetap menurut aku yang lebih banyak ngaturnya banget itu memang Bapaknya ya. pola-pola bapaknya yang memang udah men-setting ini semua supaya berjalan dengan baik. Dia tinggal menjalankannya supaya pengembangan. Iya. Ya sih gitu sih. Oke. Ya, mungkin gitu aja kali ya. Ya, Sudah. intinya kayak gitu. Ya. Gimana guys? Aku butuh pendapat teman-teman gimana mengenai konten kali ini mengenai uang, dan aku sudah menepati janji aku. I hope sebenarnya kenapa sih aku pengen buat konten mengenai uang ini? Karena jujur sebenarnya mengenai uang ini aku menemukan pola di mana manusia itu kayak kenapa mereka menggantungkan seluruh hidup mereka itu terhadap uang. I know uang itu penting, tapi tujuan dalam hidup itu nggak harus cuma mengenai uang nih. Dan pada faktanya yang aku lihat, uang itu bukan membuat seseorang itu makin baik, tapi banyak pola kalau kita ngeliat dari kehidupan yang lebih luas ya. Banyak orang akhirnya lebih duniawi gara-gara uang. Setuju. Mereka bahkan bisa menjatuhkan orang lain demi uang. Setuju. Jadi harusnya kalau memang ini diciptakan baik oleh Tuhan, hasilnya pun akan baik. Tapi kenapa pola zaman sekarang yang terjadi seperti itu? Orang ketika nggak ada duit, itu pasti akan sangat amat bermasalah. Kenapa harus ada sistem seperti ini? Makanya aku sama tim Dewa 12 itu research mengenai apa ya? Mengenai ada nggak sih sejarah mengenai uang ini? Kenapa ini kok akhirnya bisa mengakar banget sama kita? Nah, ini selesai. Iya, dan ya pesan dari aku sih intinya fase hidup itu intinya bukan cuman fokus mengenai uang. Kita memang udah terjebak di sistem ini anyway. Ya Tuhan itu bisa bantu manusia itu lewat uang juga. Itu memang betul. Tapi yang pengen aku ingetin kita semua lagi, sebenarnya uang itu bukan tujuan hidup. Itu cuma salah satu alat yang memang dibutuhkan ketika kita melakukan transaksi aja. Sesimpel itu sih sebenarnya. Aku setuju banget tuh. Karena setelah udah tahu, oh ternyata ada politik di balik uang ini, ya berarti kita sendiri harus lebih aware sih. Iya, gue setuju banget. Dari lo ada pesan gak? Apa ya? Kalau gue lebih mikir gini deh. Harta yang paling berharga mungkin buat gue ada 3 sih. Apa tuh? Kalau secara realistisnya ya kesehatan dan keluarga. Tapi ada lagi yang lebih berharga itu aja. Apa? Iman. Ya, Itu paling berharga sih. itu setuju sih. Setuju sih. Oke. Intinya gitu guys. Gimana menurut kalian konten kali ini, mind blowing atau enggak, dan kalian suka atau enggak? Jangan lupa untuk kunjungi Dewan 12. Di sini ada Aga sebagai salah satu perwakilan, dan Dewan 12. banyak banget konten-konten yang seru banget di Dewan 12 yang bisa kalian tonton. Listnya di sini. Ya dong. Dari channelnya ini aja deh. Ya di channel ini kalian tontonin aja satu-satu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian bagi yang suka mengenai channel-channel mengenai hal-hal seperti ini. See you guys. Adios. Bye-bye.
Hello. My name is Montague William III. And what I will tell you may well sound absurd, but the less who believe it, the better for me. For you see, I'm in banking and big industry. For many a year we have controlled your lives, while you old struggle and suffer in strife. We created the things that you don't really need, your sports cars and fashions and plasma TVs. I remember it clearly how all this begun. Family secrets from father to son, inherited knowledge that gives me the edge, while you people lie sleeping at night in your beds. We control the money that controls your lives, whilst you worship false idols and wouldn't think twice about selling your souls for a place in the sun. These things that won't matter when your time is done. But as long as they're there to control the masses, I just sit back and consider my assets, safe in the knowledge that I have it all, while you common people are losing your jobs. You see, I just hold you in utter contempt. But the smile on my face, well, it makes me exempt. For I have the weapon of global TV, which gives us connection and invites empathy. You would really believe that we look out for you, while we bankers and brokers are only a few. But if you saw that, you'd take back the power. Hence, daily terrors to make you all cower. The panics, the crashes, the wars, and the illness that keep you from finding your spiritual wholeness. We rig the game, and we buy out both sides to keep you enslaved in your pitiful lives. So, go out and work as your body clock fades. And when it's all over, a few years from the grave, you'll look back on all this, and just then you'll see that your life was nothing, a mere fantasy. There are very few things that we don't now control. To have lawyers and police force was always a goal, doing our bidding while you march on the street. But they never realize that they're only just sheep. For real power resides in the hands of the few. You voted for parties. What more could you do? But what you don't know is they're one and the same. Old Gordon has passed good old David the reins, and you'll follow the leader who was put there by you. But your blood, it runs red, while our blood runs blue. But you simply don't see it's all part of the game. Another distraction, like money and fame. Get ready for wars in the name of the free, vaccinations for illness that will never be, the assault on your children's impressionable minds, and a microchipped world. You'll put up no fight. Information suppression will keep you in tone. Depopulation of peasants was always our goal. But eugenics was not what we hoped it would be. Oh yeah, it was us that funded Nazis. But as long as we own all the media too, what's really happening does not concern you. So just go on watching your plasma TV, and the world will be run by the ones you can't see.